Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nofri Afandi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, mendukung program pemerintah Kota Prabu Muli, PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 melalui Limau Field kembali melaksanakan serah terima kunci program bedah rumah kepada warga Kota Prabu Muli. Inilah kondisi awal rumah tidak layak huni milik Nopriadi, seorang petani karet warga Prabu Muli yang beruntung mendapatkan bantuan program bedah rumah dari dana CSR Limau Field bersama Basma. Rumah Nopriadi ini menjadi salah satu dari sebanyak 70 unit rumah yang dibantu Pertamina untuk direnovasi total sehingga menjadi rumah layak huni. Jaffe Arizon selaku Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 mengatakan bahwa program bedah rumah ini merupakan perwujudan konkret dari semangat pekerja untuk membantu masyarakat sekitar lokasi pekerjaan. Jaffe menambahkan jika Pertamina berkomitmen untuk terus membantu dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya masyarakat Prabu Muli. Dalam rangka memberikan setelah terima bantuan rumah layak huni ya ke Pak Nopriadi, program CSR dari Pertamina Hulu Rokan dari Limau Field. Ya, ini rumah pertama tahun ini, nantinya akan menjadi 4. Ini dari total sudah sekitar 70 ya, 70 rumah. Ini merupakan salah satu dari program CSR yang Pertamina lakukan. Ini dalam rangka pemberian nilai tambah kehadiran Pertamina khususnya di Prabu Muli, Pak ya? Iya. Tentunya Pertamina harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat di Prabu Muli. Sementara itu, Wakil Wali Kota Prabu Muli Ardian Syah Fikri sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan dan diberikan PT Pertamina kepada warganya. Hal ini sangat penting sebagai timbal balik agar kehadiran Pertamina dapat dirasakan dan masyarakat juga merasa memiliki Pertamina. Mengapresiasi terhadap Pertamina Hulu Rokan, juga Limau Field atas bantuan rumah layak huni untuk masyarakat pada Prabu Muli ini. Jadi masyarakat merasakan benar-benar keberadaan Pertamina itu. Jadi kalau masyarakat merasakan keberadaan Pertamina, berarti masyarakat merasa memiliki Pertamina. Dan masyarakat ikut mengamankan aset-aset milik Pertamina ini. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, Inggri TV One mengabarkan. Dianggap merusak lingkungan dan sumber mata air bagi penduduk desa, ratusan warga menggelar aksi demonstrasi dan tolak aktivitas tambang batu galian C di Gunung Desa Siantar, Sigordang, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kedatangan ratusan warga ini guna memprotes dan mengecam aktivitas penambangan batu yang dilakukan oleh perusahaan CP Bypass Anugrah di wilayah mereka. Dalam orasinya, warga meminta agar pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pusat dapat mengevaluasi dan mencabut izin pertambangan perusahaan CP Bypass Anugrah di desa mereka karena telah melakukan penambangan batu tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan sekitar. Sejumlah warga mengaku sejak adanya aktivitas penambangan di wilayah mereka, sumber mata air yang menjadi penghidupan warga dan pengairan sawah menjadi keruh dan tidak layak konsumsi. Apalagi bila musim penghujan tiba, banjir kerap terjadi hingga membuat ratusan hektar persawahan milik warga tertimbun material lumpur dan bebatuan. Warga juga menuntut ganti rugi dari pihak perusahaan tambang batu sesuai dengan perjanjian di atas materai yang pernah ditandatangani oleh pihak perusahaan dengan pihak kecamatan dan warga saat perusahaan tambang batu beroperasi. Permin kami sudah sangat tidak layak diminum akibat dari galian C yang ada di Desa Siantar Sigordang ini. Sudah 6 bulan kami tidak pernah mengonsumsi air bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, persawahan kami sudah banyak yang tertimbun. Lebih kurang dari 10 hektar sawah kami sudah tertimbun. Dan juga bendungan kami ada 3 unit sudah roboh. Juga jembatan 2 unit. Jembatan penghubung dari Pulau Tonga ke Huta Ginjang. Juga jembatan dari Siantar Tonga-Tonga 2. 6 Maret kemarin kami sudah turun bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga hadir Bapak Kadis Lingkungan Kabupaten Toba, dan sudah masalah pengaduan ini sudah dilanjutkan di Kabupaten Toba ke Inspektur Tambang yang ada di provinsi untuk mengkaji nantinya bagaimana kajian teknis dan tidak lanjut yang bisa ditarik oleh pemerintah, karena ini kewenangan di Inspektur Tambang untuk menilai itu membuat kajian teknisnya, Pak, terkait dampak lingkungan yang sudah terjadi di Siantar Tonga-Tonga 1.
Meski telah menunggu namun tak kunjung ditemui pihak manajemen perusahaan, warga pun kemudian membubarkan diri dengan tertib namun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan masih enggan memberikan keterangan terkait dengan kedatangan sejumlah warga unjuk rasa ke lokasi tambang milik mereka. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran kembali dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Empat Lawang. MTQ ke-15 tingkat kabupaten tahun 2022 ini diikuti oleh kapilah dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Sebanyak 300 qori dan qoriah dari 10 kecamatan mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-15 tingkat Kabupaten Empat Lawang. Acara yang dilaksanakan oleh bagian Kesra ini dibuka langsung oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad di Lapangan Merdeka, Muara Pinang. Adapun kategori yang diperlombakan dalam pelaksanaan MTQ kali ini diantaranya Hifzil Quran, Tilawah, Kaligrafi, dan beberapa kategori lainnya. MTQ ke-15 tahun 2022 tingkat Kabupaten Empat Lawang insya Allah akan diikuti oleh 300 peserta dari 10 kecamatan. Untuk kategorinya sendiri kategori apa? Untuk kategorinya ada tingkat anak-anak, ada tingkat remaja, dan ada tingkat dewasa di seluruh cabang yang akan diselenggarakan pada MTQ kali ini. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad berharap dengan digelarnya MTQ kali ini kian memperbanyak qori dan qoriah handal yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang. Ia juga berharap prestasi qori dan qoriah bisa mengharumkan nama daerah ke tingkat nasional maupun internasional ke depannya. Kegiatan MTQ yang ke-15 ini berlangsung meriah, sukses. Kita berharap hasilnya juga sukses. Cita-cita kita bersama, kita ingin melahirkan qori-qoriah yang bertaraf nasional bahkan internasional dari Empat Lawang. Kita mulai dari sekarang. Maka saya instruksikan masing-masing kecamatan mengirim kafilah, mengirim rombongan itu harus dari putra setempat. Kita belajar dari awal, kita sungguh-sungguh, kita serius, baca Quran, ya, mengamalkan Al-Quran dan mencintai Al-Quran setiap hari. Nah ini. Mudah-mudahan nanti akan lahir qori-qoriah internasional seperti terdahulu. Kita pernah melahirkan dari Kidung, kita pernah melahirkan Kiai Maki, kita pernah melahirkan Kasmir Alu, dan sebagainya. Artinya memang Empat Lawang punya potensi. Kehidupan beragama sejak dari dulu sudah tumbuh kembang dengan baik di Empat Lawang. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad kembali melantik pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Sebanyak 10 pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah atau pejabat eselon 2 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati. 10 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang kembali dilantik dan diambil sumpahnya. Selain 10 orang pejabat eselon 2, Bupati juga melantik 32 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Dalam amanatnya, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad berpesan kepada Kepala OPD serta pejabat administrator serta pejabat pengawas yang telah dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya masing-masing. Kepada pejabat yang baru dilantik agar kiranya dapat menjaga amanah serta kepercayaan dalam mengemban tugas dan bisa berinovasi serta mempertahankan bahkan meningkatkan apa yang selama ini sudah baik, terutama dalam mewujudkan visi misi menuju 4 Madani. Para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten. Alhamdulillah terlaksana dan pelantikan, rolling, mutasi, promosi itu sesuatu hal yang biasa sesuai kebutuhan organisasi dalam hal ini kebutuhan kita Empat Lawang. Saya rutin melakukan evaluasi, monitoring tentang kinerja para pejabat lingkaran Pemkab Empat Lawang. Kemudian hari ini terjadi pasangan pelantikan, ada beberapa reposisi, perubahan, penempatan, itu karena kebutuhan. Insya Allah di sisa pemerintahan kami yang kurang 2 tahun lagi ini harus tepat sasaran. Dibutuhkan orang-orang yang cocok untuk jabatan. Insya Allah nanti yang dilakukan hari ini sesuai kebutuhan dan tepat dengan rencana yang saya siap berjalan.
Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Saputra, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kamis 7 April 2022 kembali menggelar sidang gugatan secara perdata terkait kasus pembunuhan Taslim alias Ciko yang terjadi 20 tahun silam. Sidang ini beragendakan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak tergugat 2 dan 3. Inilah suasana sidang perdata terkait kasus pembunuhan Taslim alias Cikok yang terjadi 20 tahun silam di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dipimpin Majelis Hakim Medi Rapi Batara Randa dengan Hakim Anggota Alfonsius JP Siringuringo dan Tri Rahmi Hairunisa. Adapun agenda sidang mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak tergugat 3, yakni pihak Kejaksaan Tinggi yang menghadirkan 7 orang saksi, 4 orang dari Kejaksaan Karimun dan 3 orang penyidik Polres Karimun. Dari keterangan saksi putusan dari Pengadilan Negeri Pinang terkait penetapan tersangka oleh Majelis Hakim tidak pernah sampai ke Kejaksaan maupun ke pihak kepolisian. Namun yang ditindaklanjuti merupakan laporan dari pihak Robianto sebagai penggugat, sedangkan putusan dari pengadilan tidak dilaksanakan lantaran putusan tersebut tidak diterima oleh Kejaksaan dan kepolisian hingga tahun 2020. Tergugat 1 dan 2, yaitu Presiden dan Kejaksaan, itu staf di pidana umum yang mengetahui tentang administrasi di Kejaksaan. Nah, saksi tadi menjelaskan bahwasanya setiap surat yang masuk termasuk penetapan pengadilan itu pasti terregister di Kejaksaan. Nah, dalam hal ini tadi memang tidak dipastikan apakah dia melihat register tahun sebelumnya. Kedua tadi dari penyidik, kebetulan tadi ada salah satu penyidik jadikan saksi yang menyidik perkara ini tahun 2020. Nah, tadi saksi ini menyatakan bahwasanya yang disidik dia itu adalah LPA nomor 82 tahun 2020 atas pengaduannya Robianto. Jadi tidak menindaklanjuti LP tahun 2002 atau menjalankan penetapan. Dugaannya jaksa tidak melaksanakan penetapan hakim dalam perkara dalam penetapan hakim tahun 2003 gitu. Jadi dalam hakim itu harus menetapkan seorang jadi tersangka dan ditahan. Berdasarkan saksi tadi menerangkan dari mulai tahun 2003 sampai tahun 2020 tak ada yang tahu tentang penetapan itu. Jadi kesimpulan penetapan itu tak sampai ke tangan Kejaksaan. Jadi apa yang mau ditetapkan? Nah, tahun 2020 Kejaksaan baru nerima penetapan hakim itu. Penetapannya tertulisnya 2003, tapi baru terimanya tahun 2020. Tapi terimanya pula juga bukan dari Pengadilan Tanjung Pinang, dari LSM kepada Kejaksaan Agung. Diteruskan ke Kejaksaan Tinggi, diteruskan ke Kejaksaan Negeri Karimun. Oleh Kejaksaan sudah diteruskan kepada penyidik Polri. Dan penyidik Polri sudah melakukan penyidikan terhadap itu. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim akhirnya akan melanjutkan sidang pada pekan depan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin Jufri, TV One mengabarkan. Di luar sana masih banyak saudara kita yang tak kenal sahur. Bukan karena mereka tidak mau, namun terhalang oleh keterbatasan. Tambah pahala dan berkah sahurmu. Satukan hati untuk berbagi bersama DT Peduli.
Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna pembacaan keputusan DPRD Langkat tentang rekomendasi berupa catatan strategis terhadap laporan kerja pertanggungjawaban Bupati Langkat tahun 2021. Rapat paripurna DPRD Langkat terkait LKPJ Bupati Langkat tahun 2021 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat Sri Bana Perangin-Angin dan dihadiri anggota DPRD Langkat serta Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Indra Salahuddin. Sebelum penyampaian pembacaan keputusan oleh Ketua Tim Pansus, Sekretaris Dewan DPRD Langkat Basrah Pardomuan menyampaikan keputusan terbentuknya Pansus LKPJ Bupati Langkat sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang-Undang Langkat tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Langkat tahun 2021. Sementara itu, dalam pembacaan keputusan DPRD Langkat tentang rekomendasi berupa catatan strategis terhadap LKPJ Bupati tahun 2021 ini, berupa saran secara tertulis yang disampaikan Ketua Tim Pansus LKPJ, Dedek Pradesa, Kepala Pelaksana Tugas Bupati Langkat yang diwakili Sekda Langkat Indra Salahuddin. Catatan strategis yang diberikan anggota DPRD Langkat melalui Tim Pansus antara lain terkait perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi rakyat di masa pandemi, dan sejumlah catatan lainnya. Yang pembahasannya dilakukan tanggal 7 sampai dengan 9 April 2022. Pembahasan tersebut dilaksanakan secara internal serta mengundang perangkat daerah guna klarifikasi untuk beberapa permasalahan terhadap perangkat daerah yang berkaitan. Di akhir paripurna diharapkan agar catatan strategis terhadap LKPJ Bupati Langkat tahun 2021 ini bisa dijadikan acuan ke depan sehingga Kabupaten Langkat bisa lebih baik lagi dan seluruh program kerja di tahun 2022 bisa dijalankan semaksimal mungkin. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Produk kecantikan Umi Al-Fatih menggelar bakti sosial pada bulan Ramadan tahun ini. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagi bersama anak panti yang ada di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan pada Sabtu 9 April lalu. Inilah yang dilakukan oleh keluarga besar Umi Beauty Care. Berbagi di 3 panti asuhan, diantaranya Rumah Berbagi, Panti Asuhan Islamiyah, dan Panti Asuhan Amanah Rasal yang berada di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Menurut Anggur Widyanita, Master Stokis Sumatera mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu bentuk syukur atas penjualan selama ini. Bakti sosial tersebut dikemas dalam bentuk penyaluran bantuan kepada panti asuhan. Menurutnya, bahwa kepedulian Umi Beauty Care terhadap warga kurang mampu maupun anak panti sangat besar. Membagikan sedikit rezeki dari hasil penjualan kita di Umi Beauty Care selama 1 tahun, hampir 1 tahun kita di produk ini ya Pak. Ke depan bisa semakin viral, semakin ke depannya member-member UBC di seluruh Indonesia maupun masyarakat semakin sukses di bisnis ini insya Allah. Sebagai informasi, produk kecantikan Umi Beauty Care ini sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Kanada, dan Arab Saudi. Produk ini juga banyak dipromosikan di media sosial dengan prinsip bisnis kekeluargaan. Keunggulan produk dari Umi Beauty Care ini selain sudah mengantongi izin dari BPOM serta halal, produk ini sangat cocok untuk semua jenis wajah. Skincare Umi Beauty sangat murah, tapi dengan kualitas baik, hanya dengan Rp150.000 per paket dan terjangkau dengan semua kalangan. Kita ada beberapa panti yang ada di Kota Pagaralam, sayang. Ini dari tim Umi Beauty Care, OBC sekali oles, glowy. Alhamdulillah nih, habis dari panti kita mengadakan buka bersama. Harapannya semoga mama-mama berdasar seluruh Indonesia Raya, terutama keluarga Kota Pagaralam, karena berhubungan di Pagaralam ya, nanti bisa mengikuti bisnis Umi Beauty Care. Kita sukses bersama Umi Beauty Care. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Masjid Agung Syahrun Nur di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menjadi masjid kebanggaan warga Muslim Tapanuli bagian selatan. Berdiri megah di atas lahan 3.000 meter persegi dan dibangun dengan mengadaptasi gaya arsitektur Turki dan Timur Tengah,
serta dipadukan dengan ornamen lokal membuat masjid ini ramai dikunjungi untuk beribadah bahkan untuk berwisata. Masjid Agung Syahrun Nur terletak di Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan di daerah Sejuk, Kecamatan Sipirok. Dibangun di areal dengan luas 3.000 meter lebih, Masjid Syahrun Nur mampu menampung 2.500 jamaah. Masjid Agung Syahrun Nur ini diresmikan pemakaiannya pada Januari 2021 lalu. Masjid ini mengadaptasi gaya bangunan Turki Timur Tengah yang dipadu dengan gaya kearifan lokal khas Ulos Tapanuli bagian selatan. Bangunan Masjid Agung Syahrun Nur memiliki satu kubah masjid dengan 4 menara serta banyaknya ornamen campuran Turki Timur Tengah dan ornamen lokal menambah kemegahannya. Di dalam masjid terlihat jelas ukiran indah kaligrafi yang menempel pada kubah serta ukiran kaligrafi pintu Ka'bah di depan mihrab. Suasana kearifan lokal Tapanuli bagian selatan tetap melekat pada bangunan masjid. Terdapat banyak ukiran singap dan campuran warna hijau, merah, dan putih seperti yang ada di kain ulos Tapanuli Selatan. Didominasi warna putih dan hijau tua, Masjid Agung Syahrun Nur menjadi indah dan menawan saat dipandang. Masjid Agung Syahrun Nur dibangun pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2021. Pada 22 Januari 2021 telah diresmikan Bupati Tapanuli Selatan Syahrun M. Pasaribu. Tidak heran saat masjid ini pertama kali dibuka, keberadaan masjid sudah viral di halaman media sosial. Ukuran bangunan masjid ini sekitar 3.000 meter persegi dengan luas lahan lebih kurang 2.000 meter dan mampu menampung sekitar 2.500 jamaah. Artinya, untuk di dalam masjid bisa tertampung lebih kurang 800 jamaah, teras atau selasar masjid 600 jamaah, sedangkan outdoor diperkirakan mampu menampung 1.000 lebih jamaah. Pada bulan Ramadan seperti ini, Masjid Agung Syahrun Nur ramai dikunjungi warga untuk beribadah. Masjid ini tidak dilengkapi dengan pendingin karena berada di pegunungan yang berhawa sejuk, sehingga menambah kekhusyukan umat saat beribadah. Yang menonjol dari masjid ini adalah ornamen dari masjid ini menggabungkan kearifan lokal dan ornamen Timur Tengah. Kalau di bulan Ramadan ini sholat zuhur itu mencapai di atas 100 orang per hari. Kalau daya tampungnya, daya tampung masjid ini sendiri berapa, Pak? Daya tampung masjid ini di dalam itu mencapai 800 orang. Kalau secara keseluruhan mencapai 2.500. Oke. Kemudian Pak, ide pembangunan masjid ini sebenarnya menggunakan ide siapa gitu, kalau boleh tahu? Ide Bupati Tapanuli Selatan, waktu Bapak Syahrun M. Pasaribu. Masjid ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Tapanuli Selatan karena menjadi pusat syiar Islam. Selain menjadi tempat beribadah umat muslim, Masjid Agung Syahrun Nur juga menjadi lokasi wisata religi. Pada sore hingga malam hari, masjid ini ramai dikunjungi warga sekitar Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan kedua tahun 2022 dalam rangka membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Oku tahun anggaran 2021. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LKPJ) dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 1. Sebagai bentuk seremonial pembukaan pembahasan LKPJ oleh DPRD Oku,
PLH Bupati Oku Teddy Milwansyah menyampaikan LKPJ ditandai dengan penyerahan dokumen LKPJ kepada pimpinan rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD Oku Yudi Purnanugraha mengatakan LKPJ Bupati merupakan laporan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. LKPJ ini rutinitas per tahun dalam rangka pembahasan itu menyiapkan alat kelengkapan dewan panitia khusus ini untuk bekerja sehingga akan menghasilkan rekomendasi catatan-catatan berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun 2020. Ini nanti akan diminta dan rangka penerimaan tentang laporan Sementara itu, PLH Bupati Oku Teddy Milwansyah mengatakan pihaknya akan mendukung penuh apa yang dibutuhkan oleh pihak DPRD untuk kelancaran LKPJ. Kami minta nanti kepada para OPD, Taban, Kepala Dinas, Kepala Bagian, ya, semua untuk mereka konsen mendampingi para anggota Dewan Terhormat melakukan pembahasan. Jadi tidak kami perkenankan mereka untuk yang sementara, kecuali memang itu benar-benar penting dan diharuskan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Komite Olahraga Nasional atau KONI Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar musyawarah luar biasa yang digelar di Hotel Grand Ranggonang, Selasa 22 April 2022. Dalam musyawarah luar biasa ini dihadiri oleh 28 cabur serta pejabat pemerintah Pemda Musi Banyuasin. Musyawarah luar biasa tersebut dihadiri oleh 28 cabur serta pejabat pemerintah Pemda Musi Banyuasin. Marjoni Khalid terpilih menjadi Ketua KONI Musi Banyuasin untuk periode 2022 sampai 2026 dengan persetujuan dari 28 cabur yang hadir. Musyawarah ini juga dihadiri oleh pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan cabur yang telah mendukung dan yang tidak mendukung, saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan terpilihnya saya membawa amanah dari kawan-kawan cabur ini, membawa prestasi olahraga di MUBA ini. Yang kemungkinan dari kepengurusan dulu ada kekurangan, kita benahi, yang sudah benar kita ambil maknanya. Dan kita juga dengan tim, kita punya moto, yaitu sama-sama, bersama-sama, dan bekerja sama. Pemerintah Musi Banyuasin menyambut bangga dengan terpilihnya Ketua KONI yang baru, sebab untuk Ketua KONI yang lama sudah habis masa jabatannya pada tahun 2022. Masa kepengurusan pengurus lama itu kan sudah habis. Artinya diperpanjang, jadi anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak ada kita mengenal perpanjangan karena situasi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana bahwa situasinya tidak ada yang luar biasa. Artinya belum mengibatkan pengurus cabang olahraga mengeluarkan musik tidak percaya. Dan makanya pada hari ini dilaksanakan musyawarah olahraga luar biasa dengan KONI Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan terpilihnya Ketua KONI yang baru ini, cabang olahraga di Musi Banyuasin bisa maju serta rencananya pagelaran olahraga provinsi atau Porprov nantinya bisa digelar di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Puluhan kaum emak-emak datangi rumah dinas Bupati Batubara terkait kinerja Bupati yang mereka nilai peduli terhadap warga serta pembangunan di Batubara yang dirasakan oleh warga. Kedatangan para emak-emak ini dengan berjalan kaki menuju rumah dinas Bupati Batubara di Komplek Inalum disambut langsung Bupati Batubara Zahir yang terkesan unik dan beda
lantaran masing-masing emak-emak membawakan sekuntum bunga untuk pemimpin yang mereka nilai amanah dalam kepemimpinannya. Menurut salah seorang emak-emak, bunga yang diberi kepada bupati merupakan wujud nyata kecintaan masyarakat pada pemimpinnya. Juga kepuasan terhadap kinerja bupati dari segala sektor, diantaranya pembangunan maupun pemberdayaan yang dinilai sangat baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Para emak-emak ini pun mengecam bila ada pihak manapun yang melakukan pemburukan terkait Kabupaten Batubara. Mereka nilai hanya sebagai mencari sensasi belaka, dan mereka siap mendukung segala pembangunan Batubara agar lebih baik lagi. Kami ibu-ibu berterima kasih kepada Bapak Bupati atas kinerjanya yang selama ini kami rasakan, yaitu pembangunan jalan-jalan, mengurangi sampah-sampah, dan kami mengurus berkas-berkas sudah dipermudahkan, dan kami siap mendukung kinerja Bapak Bupati untuk di periode yang akan datang. Bunga itu artinya kegembiraan dan kesucian. Jadi kalau kita dikasih bunga berarti kita berada pada hati yang suci dengan hati yang gembira. Kalau gembira berarti kita akan berhasil. Ini adalah inisiatif yang sangat surprise. Saya nggak tahu benar. Saya baru berangkat ke DPRD, saya mau datang ibu rame-rame. Buat bunga lah Mas ya. Ini merupakan apresiasi terutama emak-emak ya, yang telah merasakan bagaimana perubahan yang terjadi di Batubara. Walaupun menurut saya belum begitu banyak, tapi sudah mulai bagus ya. Tentu dukungan dari kita semua saya harapkan. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ikatan Keluarga Musi Banyuasin atau IKMUBA resmi dilantik dan dikukuhkan oleh PLT Bupati Musi Banyuasin Benny Hernedi untuk periode 2022-2026. Organisasi keluargaan Serasan Sekaten tersebut kini dipimpin oleh Haji Fahrudin Khalik, bertempat di Hotel Santika Premier, Palembang. Keluarga Besar Kabupaten Musi Banyuasin atau IKMUBA secara resmi dipimpin oleh Fahrudin Khalik selama 5 tahun ke depan atau periode 2022 sampai 2026 mendatang. Pengukuhan warga MUBA sebagai pengurus tersebut dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin Benny Hernedi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya berjalan lancar. Organisasi warga keturunan masyarakat MUBA yang terdiri dari warga biasa hingga tokoh-tokoh penting dari kabupaten penghasil energi di Sumsel ini sudah beberapa kali berganti periode. Warga IKMUBA kian hari kian tersebar di beberapa wilayah di tanah air. Sebagai contoh di Kota Palembang, setidaknya sekitar 30% warga Palembang adalah keturunan Musi Banyuasin. Pada hari ini dapat dikukuhkan oleh PLT Bupati Muba Pak Benny Hernedi di Balkon Santika Premier Bandara ini. Jadi kebetulan yang bisa hadir hari ini saya selaku Ketua Umum, kemudian Mamanda Ainuddin Yusuf, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Panitia pengukuhan Pak Kadami hari ini. Bupati Musi Banyuasin Benny Hernedi usai acara tersebut mengatakan IKMUBA harus kompak dan bersatu terutama menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya yang menekankan adanya sinergi antar warga dan pemerintah Provinsi Sumsel sehingga dapat membangun Sumatera Selatan lebih baik lagi. Mungkin tidak ada lain tugas dan tanggung jawab Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan ini bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat Tuban. Kira itu ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi 2 balita yang mengalami stunting di Kecamatan Alang-Alang Lebar. 2 balita tersebut yaitu Daniel Rino Alvaro dan M. Zain Akbar Atalazah yang tinggal di Komplek Pulau Gadung, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Saat ini pemerintah Kota Palembang sangat fokus dalam melakukan penanganan kasus stunting. Bahkan untuk menciptakan Kota Palembang Zero Stunting 2023, Wakil Wali Kota Palembang akan segera membahas persoalan stunting dengan dinas terkait dan seluruh puskesmas di Kota Palembang. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya si anak lahir cacat, kurang gizi, serta kurangnya pengetahuan orang tua terkait gizi si anak.
Wakil Wali Kota berharap kepada kader dan Dinas Kesehatan untuk bersama turun menciptakan lingkungan yang sehat serta melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait stunting. Saya mohon kepada dinas terkait dan seluruh kader maupun Dinas Kesehatan untuk sama-sama turun ke lapangan, menciptakan kondisi yang jauh lebih sehat bagi warga dan mensosialisasikan terkait masalah stunting dan melaksanakan pengawasan dan juga bekerja sama dengan KUA di seluruh kecamatan agar pasangan-pasangan atau calon-calon pasangan suami istri ini diberikan semacam edukasi lah bagaimana nantinya menghadapi perkawinan, bagaimana nanti supaya tidak lahir anak-anak yang cacat atau juga yang mengalami stunting. Tim stunting yang diketuai Wakil Wali Kota Palembang sendiri telah melakukan kerjasama dengan KUA se-Kota Palembang agar calon pasangan suami istri diberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, supaya anak yang dilahirkan tidak mengalami stunting. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di TV One. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.